ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para alim ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, tepatnya di Semampir. Jamaah baik yang di majelis maupun di rumah, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Haji Mamun sekeluarga, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah anugerah yang berupa dikumpulkan kita di satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kami akan membahas makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam makalah ke-11, di mana di situ akan menjelaskan cara mudah bagaimana jenengan di setiap sikon, setiap tempat, setiap aktivitas itu bertemu Allah. Urusan pertemuan itu entah hitungan menit atau detik atau jam, itu urusan Allah. Yang terpenting bagaimana cara ketika secara fisik menghadapi kondisi apapun, hati jenengan bisa bertemu Allah. Ini nanti yang harus kami jelaskan terkait masalah kewusulan pada Allah. Sebetulnya Allah itu sudah memberikan tamsil, perumpamaan terkait hal itu. Allah mengumpamakan buah apel ini dari mana? Ketika saat ditelusuri, oh buah apel ini dari pohon apel. Lah, pohon apel ini kok bisa berbuah? Akhirnya terus kita urut, oh menancap tanah. Terus tanah itu siapa? Kok bisa-bisa memunculkan buah apel? Hal itu Allah tuangkan di dalam surah Ibrahim
ayat 24-25. Itu gambaran. Allah mengumpamakan proses bagaimana caranya dengan mudah jenengan sambung wusul datang Allah. Sebab jikalau yang namanya pohon itu tidak menancap terhadap tanah, mohal akan muncul buah apel. Ini proses-prosesnya. Cuman manusia paham enggak dengan ayat-ayat yang Allah ciptakan ini? Sebab Allah menciptakan terhadap seluruh makhluk itu ada ayat yang tersirat. Makanya dulu itu Pak Bu ya, sebelum pengajaran Quran itu masuk di Indonesia, dulu itu memakai ayat yang tercipta, bukan tertulis. Orang-orang dulu itu belajarnya untuk mengenal Allah lewat ayat yang tercipta. Karena ayat yang tertulis belum masuk, yang disebut Al-Quranul Karim. Tapi atas bimbingan Allah terhadap satu hamba yang dikehendaki, maka dia mengerti ayat yang tersirat di dalam ayat yang tercipta. Kita akan mengerti ayat yang tersirat di dalam ayat tertulis. Ini yang disebut ayat yang tersirat adalah Al-Quranul Qadim. Jadi zamannya sekarang saya harus menguak di dalam ayat yang tertulis untuk menemukan ayat yang tersirat. Makanya mengapa Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 208 itu memerintahkan kita yang sudah beriman disuruh menyempurnakan Islamnya. Sebab kita umat Islam kebanyakan itu hanya duduk manis di dalam syariat dan thariqah. Sedikit sekali yang mau naik ke hakikat, lebih-lebih ke makrifat. Nah, melihat kondisi hati umat manusia seperti ini, maka Allah kehendaki satu hambanya untuk memahami tentang hakikat di dalam syariat itu supaya bisa sampai pada makrifat pada Allah. Maksudnya seperti itu. Bukan kok yang merusak aturan syariat, enggak. Supaya kita itu mengenal Allah dalam keesaannya. Dan ini miturut Al-Quran wajib. Allah terangkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Tapi mohon maaf, proses untuk bisa menerima di situ terkadang kita belum bisa menerima. Sehingga kalau kita mengkaji tentang hakikat makrifat untuk menguak ayat yang tersirat di dalam ayat yang tertulis,
Kadang-kadang kita tidak mau, karena belum paham. Dan itu proses setiap kita manusia memang seperti itu. Ketika dia belum mau, tolong jangan disalahkan dulu. Karena beliau-beliau itu butuh proses, butuh pertimbangan, butuh referensi, butuh mukobala, butuh pertimbangan, sehingga beliau-beliau itu bertanya terhadap sesepuh sana, sesepuh sini. Itu sebagai proses aja. Padahal kita semua umat manusia itu sadar, di mana ada khalik, di mana ada makhluk, mesti ada khalik. Sadar. Kita manusia semuanya sadar kalau kita itu tidak hanya terdiri dari jasmani, tetapi juga rohani. Sadar. Tapi berhubung masih ada sesuatu yang menghalangi kita, maka proses penolak itu sudah wajar, Pak. Sudah wajar. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi. Bagaimana cara mudah jenengan bisa bertemu Allah saat kondisi apapun. Atau boleh saya katakan bagaimana dengan mudah ruhaniyah sampean ini di posisi ahad ketika saat menghadapi kondisi apapun. Qala musannifu rahimahullah, monggo menawi sing ngagem kitab saged dilihat makalah ke-11. Idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira. Bapak Ibu, kita sadar dalam syariat dulu asalnya kita kan nggak wujud, nggak gitu ya? Wujudnya kita sebab diwujudkan yang wujud, yaitu Allah. Berarti aslinya kita itu tidak wujud. Lah yang memiliki sifat aslinya wujud hanyalah Allah. Terus Allah di mana? Kalau Allah itu memiliki sifat wajib wujud, wajibul wujud, di mana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang aku di sini, kebanyakan tidak bisa mengembangkan tentang masalah qarib, dekat. Apa alasannya? Alasannya cuma satu, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu di dalam diri kita itu menghalangi, wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Bagaimana caranya menghalangi nafsu? Wa yastahibbuna dunya alal akhirah. Dihadapkanlah kita itu oleh nafsu bisikan dalam hati tentang realita, tentang akal. Contoh, niki
klengkeng. Ketika kita makan klengkeng, rasa yang muncul adalah rasa manis. Nafsu dalam diri kita itu membisikkan hati supaya beriman bahwasanya rasa itu datangnya dari klengkeng, buah klengkeng. Padahal di dalam rasa itu ada cahaya, di dalam cahaya ada wujudnya Allah, hidup. Dan karena hidup itulah akhirnya klengkeng ini seakan-akan membawa rasa manis. Berarti apel tadi asal muasal dari mana? Tanah. Di dalam tanah itu ada hidup. Mungkin kita mengatakan gini, Pak, protein yang dibutuhkan oleh pohon itulah wujudnya Allah. Isi bingung, Pak? Kula terus ke menisan ngeluh. Ya. Bahasa orang nekat itu gini, Pak, terkait innani anallah, yang mengatakan munculnya buah apel itu disebabkan karena adanya enzim atau protein yang terkandung di dalam tanah. Berarti wujudnya apel itu pan yang dibutuhkan oleh pohon apel. Orang yang sudah nekat mengatakan wujudnya Allah, yaitu. Tapi bahasa surat Ibrahim iki laksana seperti itu. Lu aslinya yang bagaimana? Akhirnya di dalam Al-Quran cuman menjawab laisa kamisli syai'un. Mumet maneh. Lah katanya Allah dohir, Allah batin. Mana wujudnya dohir, wujudnya batin? Hamba Allah sing nekat, kula ngomong sing nekat lho ya. Kebenaran di dalam dikeluarkan secara dohirnya, ini ayatnya ada dohirnya, di dalam dikeluarkan, nyatanya Allah batin didohirkan tentang wujudnya. Ini bagi mereka yang sudah diahad loh, Pak, ya, akan bisa memahami dan diperbolehkan untuk melakukan seperti ini. Karena apa? Karena yang sudah diakadkan selain Allah kan sudah nggak ada. Berarti sing dawuh sinten? Allah ta. Ya wujudmu iku sejatine wujudku. Wujud dohir yang jenengan iki dunia saisine iku wujud dohir Allah. Kalimat niki sondok bahaya. Nek dirungokko, kalau didengarkan orang-orang yang makom ngomong ngeten, ustadzmu gendeng, mesti gitu. Rapopo. Kalau gilanya pada Allah itu lebih baik daripada gila pada istri orang. Iya.
Dalile wis ana. Ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Tampilan dunia iki, kehidupan dunia ini kau tertipu. Sedangkan akhirat itu yang kekal. 孩子2岁了，这些带娃的思路一定要变：一，别用家长阿姨的眼光看孩子，要用体育老。 Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada wujud nyatanya Allah dhahir lan batin. Wis ngeten. Iki ada cahaya nurullah. Nurullah yang wujudin dunia saisine. Allah dawuh supaya wujudku asline itu dikenal oleh hambaku, maka tak nyatakno wujud batinku iku terhadap wujud dohirku, yaiku rupa nurullah. Wujudin nurullah dunya saisine mafis samawati wa mafil ardi. Setrum ngomong aku ben dinyono diimani ono wujud tak nyatakno wujudku. Setrum ngomong berupa mana cahaya ini. Cahaya iku wujudku dohir, setrum cahaya setrum wujud batinku. Kalau jenengan ini pingin tahu wujud batinku ya demoken kabel sing ana setrume lho baru tahu. Mana letak laisa kamislihi sayun. Ya wujudnya setrum mau sing sampean demok. Piye? Sing biasa. Ada di situ, Pak. Jadi jenengan Alhamdulillah sesuk golek bila mana ada satu keinginan nyatakno wujude Allah, maka hilangkanlah wujud Anda. berarti kurang 2000. Faktulu anfusakum. Si, karena bakul bakso ning kono kae. Kono. Matenono keakuanmu. Bakso barokah, ada toko. Hei makhluk. Lah sama Patenono keakuanmu, rasa iman keakuanmu ada iku patenono. Inilah maksud idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul. Pundi bumi khumul iki? Bumi sing sepi. Bumi khumul itu bumi sepi. Diwastani bumi sepi itu bumi yang tidak ada selain Allah. Berarti bumi kefanaan. Kefanaan perkara selain Allah. Baru ketika jenengan kefanaan selain Allah, disitulah saat itu juga, detik itu juga akan nyata wujudnya Allah. Ibu bapak, pandangan mata zahir selain Allah makhluk ini ya wujud. Tapi sing kula maksud tadi, pandangan mata hati inilah untuk hanya menyaksikan wujudnya Allah. Caranya pandangan mata hati ini yang tadinya ada iman wujud sakliyane Allah iku wujud,
iku kudu dipendem ning bumi khumul, harus dipendam di bumi khumul, artinya fanakan keakuanmu, rasa keimanmu yang ada. Sebab jikalau tidak jenengan fanakan, maka nggak akan pernah ruhaniyah jenengan itu akan nyatanya Allah, akan nyata wujudnya Allah, nggak akan pernah tahu. Cara prakteknya bagaimana? Gini Pak, kita ikuti surat Ali Imran ayat 191. Kanjeng Nabi dan penerus-penerus ajaran Kanjeng Nabi itu dituangkan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 191. Umpami kula gambar iku ngeten. Jenengan ruhaniyah ini harus duduk dirasa. Ruh, rasa atau iman nur makrifat atau cahaya, hidup atau Allah wujudnya, wajibul wujud. Teorinya ngeten. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Entah dengan berdiri jasad Anda, entah dengan duduk jasad Anda, entah dengan berbaring jasad Anda. Urusan menghadap terserah. Akal ini Pak, lepaskan dari perkara-perkara urusan dunia, disertai dengan hati jenengan, roh duduk oning rasa. Duduklah di iman. Maksudnya ya apa? Rasa yang ada di dalam hati jenengan, yang tadinya rasa diri makhluk yang melakukan, rasa manis yang ada di dalam buah kelengkeng, faktulu anfusakum, lepasan. Sampai lepas. Atau miturut makalah ini, idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen di bumi humul, fanakan. Tiadakan keakuan dirimu sebagai makhluk yang berzikir ataukah yang berkholwat, hilangkan. Ataukah langsung mawon kewujudan jenengan, fanakan. Ketika Anda betul-betul terjadi penafian, pemfanaan
peniadaan keakuan diri yang wujud, maka mesti nur makrifat itu dalam hati jenengan dinyalakan Allah. Ada dalil hujah? Ada. Enggak apa-apa, penting puas. Di dalam surah Al-Baqarah 256. Buka di dalam surat An-Nur ayat 35. Di situ Allah dawuh, wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang tinggalkan selain Allah, berarti diri jenengan fanakan, meniadakan keakuan jenengan dengan cara mendem di dalam, mengubur di dalam bumi humul, maka wayu mimbillah. Ayat wayu mimbillah bahasa muradnya adalah maka imanmu hanya pada Allah. Iman hanya pada Allah. Akhirnya ini disyarah, artinya bahasa iman jenengan bertemu Allah dan atau yang nyata wujudnya Allah. Nah, sebelum nyatanya wujudnya Allah perlu didatangkan atau dinyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Prosesi orang kholwat itu ada di sini memang. Kalau cahaya makrifat, nur makrifat itu dinyalakan Allah, maka sudah mesti nyatanya urip, nyatanya hidup itu dalam diri jenengan. Yang tadinya aku sebut laisa kamislihi syai'un itu. Akhirnya ada golongan yang nekat, kebenaran itu dikeluarkan, pasti digendeng-gendeng no wong, pasti jenengan disesat-sesat no makom am, itu pasti Pak. Lah ngomongin ngeten aku iki Allah ngoten. Tapi aku mau wis sempat meh nyerah. Itu Allah, semuanya Allah. Akhirnya dokter mengatakan ini pilnya habis ini. Itulah kebenaran dikeluarkan di tengah-tengah orang umum. Lah itu tadi jenengan ning YouTube tambahan luwih umum. Lho iki ngelmu contoh. Contoh aja. Jadi biar nggak bingung. Mengapa harus kita fanakan? Untuk ingin nyatanya wujudnya Allah, kita fanakan kewujudan kita sebagai makhluk. Lanjut makolahnya. Fama mongko utawi buah apel atau klengkeng, nabata kang cukul, kang muncul mimma saking pohon, opo klengkeng atau opo apel, mimma saking pohon, lam yudfan status pohon iku manakala tidak diencepno, tidak diencepkan apa? Tidak ditancapkan di bumi ini, maka la yatimmu mongko ora bakal sempurna apa nata ijuhu
Tapi kan terbang di udaranya yang punya mau dibangun kan. Artinya buah apel itu gak sempurna. Bahkan tidak akan muncul buahnya manakala pohonnya itu tidak kita tandur, kita tancapkan di tanah, tetapi kita uncal ndukur genteng. Pohon ini loh kita uncalkan. Atau kita sapi sama sapi, jadi uncalkan di atas keramik. Berbuah mboten. Mboten. Kalau tidak Anda menafikan, meniadakan wujud panjenengan, maka jangan harap Anda akan tahu wajibul wujudnya Allah. Nggak bisa. Sama. Tidak akan muncul buah apel manakala pohonnya itu tidak kita tancapkan di tanah. Makanya wajib ditancapkan di tanah. Lah, ketika ditancapkan di tanah, berhubung di dalam tanah itu banyak protein, asupan yang dibutuhkan pohon itu, maka otomatis pohon itu akan memunculkan buah. Lah buah itulah wujud dohire Allah. Buah itu memang kudu bingung. Hikam itu matanya itu masih membingungkan kita. Harus kita butuh syarah. Syarahnya piye? Makhluk syahid, inti pengertian maksud beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh yang seperti ini maksudnya piye? Maksudnya bagaimana? Ternyata ringkese ngeten, Pak. Lakukanlah zikir di mana ruhaniyah sampai itu duduk di rasa, duduk di iman yang benar. Artinya iman di mana wujud Anda tidak ada. Tiadakan kewujudan kita sebagai makhluk. Sebab harapan kita nyatakan wujudnya Allah. Syaratnya wonten mriku. Sami kali ngeten. Iki spidol, Pak. Terus tak tutupi kopiah. Sampai kapanpun kalau spidol ini ketutupan kopiah, nyatane spidol itu sampai tidak tahu. Hanya beriman. Kalau Allah wujud, tapi manakala diteruskan wujudnya bagaimana? Udah stop. Akhirnya muncul satu hadis, kalau nggak salah, mohon koreksi. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Dzati Allah, ora usah kok pikir. Lah wong kuwi mikir ambek akal, ya mesti gandeng ambek nafsu. Ora kira iso tekan nggon. Harus lepas akal iki, harus ditafakuri dengan hati, baru zatnya akan nyoto. Ya tiadakan kopiah ini. Artinya buang. Tapi jangan sampai diartikan Allah itu bisa ditutupi sesuatu loh, Pak ya. Nanti ada makalah. Makalahnya bahwasanya mokhal bila mana Allah itu bisa ditutupi sesuatu. Yang tertutup itu kita. Sebagai makhluk ditutupi apa? Ditutupi kita sendiri. Wujud kita, itu loh, Pak. Oleh sebab itu, makanya makalahnya idfin wujudaka. Tiadakan wujudmu. Pendemen eksistensimu fi ardil humul, di dalam bumi humul. Ya kefanaan itu tadi maksudnya. Arep ngomong apa ora dibahas. Delalah intro rene. Ya. Akhirnya intro. Sampai ngerti intro.
Bapak Ibu, inilah kebenaran dari satu makalah tentang menyatakan wujudnya Allah. Jadi buah apel itu Pak, asalnya kan nggak ada, asalnya nggak wujud. Seakan-akan wujudnya itu karena pohon itu toh ya, tapi kita lupa kalau asupan ini yang menjadikan wujudnya apel. Lah apel iki sebetulnya wujud dohirnya asupan tadi. Apa asupan yang dibutuhkan? Namanya ini protein. Nah, ngerti toh? Dan protein itu ada di air. Cara manusia itu apa? Oksigen. Nah, ya itu. Jadi jikalau kau jenengan pingin tahu nyatanya Allah dohir, ya wujud raimu iku jadi deh. Mohon maaf. Wujud kita ini dohir, makhluk. Mungkin jenengan secara akal gak salah mengatakan wujudku sebab orang tua, dua orang tuh. Kalau kedua orang tua itu tidak ada hajat, ya gak mungkin wujud kita. Memang secara akal saya terima. Tapi apakah kau tidak sadar beliau Nabi Isa tanpa bapak? Hah? Muter maneh ndas iki. Iku artinya dengan adanya percontohan beliau Nabi Musa, putranya dari seorang ibu Siti Maryam, menandakan bahwasanya asline wujute apel itu bukan dari pohon itu. Wujud kita anak bukan dari orang tuh. Dari siapa? Allah yang mewujudkan. Mana? Ya Nur Muhammad di dalam nutfah. Oke, jadi asupan tadi protein saya sebut Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad itu nyatanya Allah. Sehingga di dalam surat Al-Hadid Allah berkata huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin, ada di situ Pak. Tapi ya tolong makom am ben gak bingung apa kebenaran di dalam, jangan diucapkan, cukup mengatakan apel wujud iku sebab yang mewujudkan Allah. Wis ngoten mawon cekak ngelu. Empun disampekno wujude Allah iku dhahir ya aja disampekno niku. Mungkin satu dawuh ngeten Pak. Tadi sudah saya katakan, wujudku Allah biar dikenal oleh hambaku, saya nyatakan secara lahir berupa Nurullah. Wujudnya Nurullah yaiku dunya saisine termasuk jenengan kali kula. Tapi iku duduk wujudku. Tambah ngelu. Bun, biar gak ngelu mumet, langsung masuk di dalam makalah ini. Hilangkanlah rasa keakuan wujud kita sebagai makhluk yang ada. Dengan cara pun ketika jenengan berdiri atau dengan duduk atau dengan berbaring, lepaskan pikiran-pikiran dalam akal kita tentang urusan selain Allah. Lalu hati jenengan masuk di dalam rasa bahwasanya kita tiada, yang ada dalam diri kita hanyalah Allah. Udah, sampai ikuti terus iku. Mengke nanti
Anda akan terasa maknyut. Maknyut itu ya apa Pak? Udah sampai tiki kelepasan diri, sudah nggak ingat apa-apa. Urusan durasi, apakah dibikin Allah detik, menit, jam, urusan Allah. Terkadang itu juga terjadi proses di mana jenengan ini ruhaniyah tahu keluar dari jasad. Anda tahu jasad Anda duduk atau berbaring, dan atau proses Allah membentangkan kejadian, jenengan dimasukkan alam gelap. Itu proses pembersihan syirik, proses proses kesuluhan jenengan pada Allah. Gak usah takut. Nanti alam gelap itu akan lepas, bertemulah alam yang amat terang. Udah dibawa kemana jenengan oleh Allah? Udah. Wa aslimu lahu, pasrahlah pada Allah. Gak usah takut. Jenengan tidak akan pernah takut tatkala dimasukkan Allah dalam perjalanan itu, manakala jenengan faqadistam saka bil urwatil wuthqa. Oh alah. Pegang teguh terus dzikir sirul asrar. Lah fungsinya dzikir sirul asrar yang tidak berucap, tidak berlafat, sudah tidak bahas nama, itu pertama yang melakukan apapun lepas. Kalau ini betul-betul jenengan lepas su'aul basiroh, mesti ainul basiroh nyatanya Allah, nyata wujud, nyata wajib wujudnya Allah dalam diri panjenengan. Akhirnya jenengan ditaruhlah hakul basiroh ketiga. Oh iya, aku iki Allah. Berarti sing ngucap aku iki Allah situ Pak. Wujudnya Allah. Lah wujud jenengan, lah wis gak enek kok mau wis ilang. Wis ditinggalke, wis buyar udah. Ceritanya sudah nggak ada. Inilah Pak proses kalau kita membahas tauhid, takhali menuju tajalli. La ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Ini yang para masyayikh nggak berani menyampaikan. Dulu itu entah persoalannya takut fitnah, difitnah, ataukah memang beliau-beliau belum kapasitasnya untuk menyampaikan. Tapi saya berhusnudon. Siapapun yang terus mendawamkan dzikir sir, pada suatu saat entah berpuluh tahun itu entah kapan, Allah akan kenalkan sirul asrar sendiri. Belum nyampe ke makrifat, belum mengenalkan atau menerima hati jenengan tatanan hakikat, tatanan pengajaran tauhid illa anta. Akhirnya jenengan sudah merasa Allah dekat. Niku berarti makom jenengan sudah muraqabah. Manakala hati jenengan itu ada rasa selalu dilihat Allah, berarti maksudnya Allah itu sudah dekat, terasa dekat dalam diri jenengan. Maka jenengan dikatakan makrifat di dalam muraqabah. Masih ada dua, ada yang melihat, ada yang dilihat. Ada anta Allah, ada ana makhluk, pun dekat. Berbagai dalil hujah dalam Al-Quran tentang kedekatan Allah dalam diri jenengan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahkan dekatnya lebih dekat dari urat leher atau urat nadi.
Sebetulnya itu hidup itu. Berarti urip mang tadi yang asalnya itu koyok-koyok seperti ada di tanah. Ada di tanah lo ya. Merambat. Tahu merambat ya? Berjalan di pohon, gitu. Akhirnya sampailah ke buah apel. Akhirnya kilo wujudku yaiku apel. Syirik lupa jenengan mungkin. Hati-hati. Itu diterangkan Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 29. Kalau belum nyatanya sing dawuh iku bukan kita makhluk, tapi hidup itu. Nah itu akan nyata dawuh dalam diri jenengan kalau diri jenengan itu sudah tiada. Niki memang cara ngaji babakan bab niki yang paling ditakuti oleh banyak ahli hadis, ahli Quran, ahli fikih ya tentang kewujudannya Allah yang paling ditakuti. Akhirnya memunculkan makalah kafir zindik. Lalu kita mencari kebenaran. Orang mencari menuju satu tujuan, wajar dong kesasar-sasar. Wajar nggih? Wajar, harus kesasar-sasar jangan mriki wau. Tapi tidak berlaku tersesat lagi bagi jenengan yang setiap hari ke sini. Tiap saat ke sini, sudah pernah ke sini, sudah nggak berlaku. Apalagi tiap hari. Jadi tahu, ebongnya dicor. Jalannya dicor. Jadi jenengan cari jalan alternatif. Sari. Gang berapa, nomor berapa sudah kecatat. Iya. Aku ora tahu ke sana, tidak pernah ke sana. Alamatnya ada. Iya, kita cari aja. Map nggak ada. Kesasar-sasar kita. Tanya. Sebetulnya ini, Pak. Mumpung masih ada di dunia, bertanyalah kau terhadap guru akhiratmu terkait asupan rohaniah, terkait kebutuhan ruhaniah jenengan kepada Allah, tentang dinut tauhid. Makanya saya berani untuk membuka pertanyaan di situ. Orang yang nggak tahu wajib bertanya. Orang yang tahu manakala ada yang bertanya wajib menjawab. Saya itu pernah, Pak, masuk dalam satu daerah, sifatnya mboten bertanya, ngetes. Niki beda loh ya. Ngetes ambek bertanya itu beda. Nek bertanya memang betul-betul tidak mengerti. Kalau ngetes itu ada unsur nafsu lain. Mestinya kalau sudah tahu gak usah tanya. Berhubung ada indikasi yang lain, maksud yang lain, maka muncullah namanya ngetes. Ya gak apa-apa bagi saya. Pertanyaan si B tak jawab itu tidak hanya si B. Manfaatnya untuk orang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya, biar jenengan mudah bertemu Allah saat kerja, saat beol, saat kencing, saat sholat,
saat ibadah murni atau tidak murni? Satu caranya, faktulu anfusakum, seperti teori ini. Tiadakanlah kewujudanmu sebagai makhluk dalam dirimu. Kalau itu sudah hilang, maka total rasa rumangsa bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, dengan sendirinya akan hilang karena pusatnya sudah kita hilangkan, kewujudan kita. Sebab perkara yang tidak wujud gak mungkin bisa memiliki sesuatu. Tidak mungkin bisa melakukan sesuatu karena gak wujud Makanya mengapa dalam sifat wajib Allah, sifat nafsiyah diletakkan di depan, yaitu wujud, supaya kita memutus sumbernya ini. Kita putus, baru sifat ma'ani lepas dengan sendirinya, maknawiyah lepas dengan sendirinya kita sebagai makhluk, karena wujud itu langsung tiadakan. Nyun sewu Pak, dulu tatkala saya diajarkan di thariqah itu, disuruh untuk dzikir sirri semata-mata untuk menghilangkan buah dari bisikan nafsu yang disebut sifat yang tercela, riya, takabur, sum'ah, hasud. Mana sifat-sifat yang jelek itu biar hilang. Memang betul Pak, sampai hati ini tidak bisa mandek ngucap Allah, itu nggak bisa. Tapi mohon maaf, habis kelengkeng ini kita ambil, berhubung pohonnya masih hidup, muncul lagi enggak? Muncul lagi. Artinya walaupun kita berzikir jahri sirri, tetapi tidak kita sertakan nafi itsbat atau sirul asror, mohon maaf, esek muring-muringan, esek hasud, esek riya, esek takabur, lu tenan iku sik muncul. Karena pohon keakuan diri, sifat basariyah belum tumbang. Coba kalau sampai tumbangkan sifat basariyah di dalam diri kita, tumbangkan, itu laksana pohon apel tadi, buah apel tadi tidak akan pernah muncul, manakala pohon yang menancap di tanah itu kita jebol, kita buang, baru nggak muncul. Akhirnya guyang guyu, pokoknya gak guyang guyu di tengah jalan, gitu aja nggak apa-apa. Hati sampean maksudnya guyang guyu mung seneng, anteng, damai, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di situ. Nggih, Bapak Ibu hadirin, itu maksud daripada makalah 11 ini, terkait bagaimana cara untuk bertemu Allah dengan mudah di setiap kahanan apapun, kondisi apapun, harus kita meniadakan kewujudan kita sebagai makhluk. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk Bapak saya kasih 3, untuk Ibu 2 barangkali kalau ada. Monggo Bapak Rumyin, Bapak dulu barangkali bertanya, ada pertanyaan kami persilakan.